warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiza Cantika Dita Iswari Dan saya Talita Almayunika dari SMA Negeri 1 Magetan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami yang berjudul Bed Rotting atau demam ranjang dan pengaruhnya terhadap mental generasi Z. Gen Z dan rebahan adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Kebiasaan ini seringkali mendapat kritik dari generasi-generasi lain. Tetapi nyatanya kebiasaan ini tidak hanya memiliki dampak buruk. Sebagai manusia, kita semua pasti pernah merasa lelah. Lelah dengan tekanan sosial, pekerjaan, maupun tugas-tugas sekolah yang menumpuk setiap harinya. Saat diterpa perasaan lelah, yang seringkali kita inginkan hanyalah satu, yaitu berbaring di tempat tidur, beristirahat tanpa melakukan apa-apa. Selanjutnya, Gen Z dan kreativitasnya memunculkan julukan baru untuk kebiasaan ini. Belakangan ini marak tersebar sebuah tren sosial di aplikasi TikTok. Fenomena sosial tersebut menjadi tren di kalangan Gen Z yang disebut dengan bed rotting. Hal tersebut merujuk pada kebiasaan menghabiskan waktu lama di tempat tidur tanpa melakukan kegiatan yang produktif seperti menonton film, tidur, atau sekedar bermain ponsel. Berbekal benda persegi panjang di tangan, seseorang bisa melakukan banyak hal di tempat tidur. Tren ini dijadikan sebagai pintu untuk sejenak melarikan diri dari riuhnya kehidupan nyata. Dalam masyarakat yang semakin sibuk dan penuh tekanan, aktivitas bed rotting kerap dipandang sebagai bentuk pemulihan dari stres. Rotting merupakan salah satu metode self-care. Definisi self-care sendiri menurut Barlow and Phelan didefinisikan sebagai tindakan dari kesejahteraan mental, emosional, fisik, dan spiritual individu yang merupakan aspek penting dari pengalaman kerja. Dilansir dari The Guardian, bed rotting bukan hanya sekedar bermalas-malasan, melainkan cara mengatasi kelelahan fisik dan mental akibat tekanan kehidupan. Secara biologis, manusia tidak dirancang untuk terus bekerja. Pada titik tertentu, mereka membutuhkan istirahat fisik dan juga mental. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan terhadap 35 responden dengan rentang umur 16-24 tahun, sebanyak 24 responden mengaku pernah melakukan bed rotting, sedangkan sebanyak 11 responden mengaku tidak pernah melakukan bed rotting. Berdasarkan hasil survei lainnya, menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden merasa bahwa tidak boleh melakukan bed rotting. Sebanyak 10 responden merasa bahwa boleh melakukan bed rotting. Sebanyak 7 responden merasa bahwa dalam melakukan bed rotting tergantung keadaan atau kondisi fisik dan mental yang sedang dialami. Apabila merasakan kelelahan fisik maupun mental yang berlebihan, maka diperbolehkan untuk melakukan bed rotting. Namun, apabila kelelahan yang dirasakan masih biasa saja, maka dianjurkan untuk melakukan kegiatan lainnya yang lebih produktif. Berdasarkan survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas ini pantas dilakukan di kalangan generasi Z. Pepatah mengatakan semua yang berlebihan itu tidak baik. Hal itu juga berlaku pada kegiatan ini. Kegiatan yang awalnya digunakan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental dapat menjadi bumerang bagi pelakunya. Banyak bukti menunjukkan bahwa kebiasaan ini justru dapat memperburuk kondisi mental. Ahli kesehatan mental memperingatkan bahwa kebiasaan berdiam diri terlalu lama di tempat tidur dapat menyebabkan siklus yang tidak sehat. Individu merasa semakin sulit untuk bangkit dari tempat tidur dan kembali pada rutinitas sehari-hari. Hal ini berbahaya bagi mereka yang mengalami gejala awal depresi, karena bed rotting justru dapat memperburuk keadaan mental mereka. Praktik tidak sehat dari bed rotting yang dimaksud yaitu jika dilakukan dalam jumlah waktu yang melebihi batas wajar. Dalam prevalensi yang terlalu lama, bed rotting justru dapat memperburuk bahkan menciptakan penyakit mental maupun penyakit fisik yang lainnya. Sebuah studi oleh National Institute of Mental Health menemukan bahwa kurangnya aktivitas fisik berkorelasi dengan peningkatan gejala depresi. Ketika seseorang berlama-lama di tempat tidur, mereka cenderung mengisolasi diri dari interaksi sosial. Hal ini menimbulkan perasaan kesepian dan rendah diri yang sering muncul dalam kondisi depresi, yang kemudian membuat individu tersebut lebih sering menghabiskan waktu di tempat tidur.
Selain itu, bad routing juga dapat memicu atau memperburuk gangguan kecemasan atau anxiety. Saat seseorang menghabiskan waktu berjam-jam berbaring, pikiran negatif dan cemas lebih mendominasi. American Psychological Association menjelaskan bahwa kecemasan sering terkait dengan aktivitas kognitif berlebihan, ketika pikiran terus merenungkan hal-hal yang tidak produktif atau stresor. Ketika tidak memiliki aktivitas yang terstruktur, seperti dalam kasus bad routing, peluang berpikir berlebihan akan mengakibatkan perasaan cemas. Kebiasaan bad routing dapat mengganggu pola tidur seseorang yang berdampak pada kesehatan mental. Pola tidur yang tidak teratur akan mengakibatkan penyakit seperti insomnia atau hypersomnia, yang merupakan gejala umum dari depresi dan kecemasan. Menurut sebuah studi dari Harvard Medical School, gangguan tidur tidak hanya merupakan gejala dari depresi dan kecemasan, tetapi juga dapat menjadi faktor penyebab yang memperburuk kedua kondisi ini. Ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur, kualitas tidur yang sehat seringkali terganggu, membuat mereka merasa lebih lelah dan tidak berenergi sepanjang hari, sehingga siklus bad routing terus berlanjut. Dalam jangka panjang, bad routing berpotensi menciptakan lebih banyak masalah kesehatan mental, kurangnya aktivitas fisik, isolasi sosial, pola tidur yang terganggu, dan kecenderungan untuk terjebak dalam pikiran negatif adalah faktor-faktor yang dapat memperburuk depresi dan anxiety. Maka dari itu, penting untuk meningkatkan kesadaran bahaya perilaku ini, serta mengarahkan individu untuk mencari cara coping atau taktik seseorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan, yang lebih sehat, seperti olahraga ringan, meditasi, atau mencari dukungan sosial yang positif. Bad routing tidak harus dihindari sepenuhnya, tetapi kita harus memiliki kontrol diri agar tidak berlarut-larut dalam melakukan kebiasaan ini. Ada beberapa cara untuk melakukan bad routing dengan lebih baik untuk mengurangi kemungkinan dampak depresi dan kecemasan pada seseorang. Langkah-langkah tersebut kami namakan actions for yourself, yang mencakup yang pertama, accept it, take your rest, yaitu terimalah, ambil istirahatmu. Kita harus menerima fakta bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat. Ingatkan pada diri sendiri bahwa tidak seharusnya diforsir berlebihan. Yang kedua, set a timer, yaitu buat pengatur waktu. Batasilah waktu istirahat. Bad routing harus dilakukan dalam jangka waktu yang terkontrol, sehingga aktivitas ini tidak berujung pada kemalasan. Yang ketiga, control your consumptions, yaitu kontrol konsumsimu. Pilih tontonan yang sehat dan netral, tidak mengandung hal-hal yang dapat memicu kondisi mental seseorang menjadi lebih buruk. Contohnya, di aplikasi X. Postingan yang sekiranya tidak sesuai untuk orang yang rentan akan diberi tanda TW atau trigger warning. Di aplikasi YouTube juga terdapat peringatan di setiap video yang sekiranya mengandung hal-hal yang membahas konten sensitif untuk beberapa kalangan. Yang keempat, focus on rest, yaitu fokus pada istirahat. Berfokuslah pada upaya melepaskan penat. Jangan pikirkan pekerjaan dan tugas yang dimiliki untuk sesaat, karena otak juga butuh waktu untuk istirahat. Yang kelima, don't blame yourself, yaitu jangan salahkan dirimu. Jangan salahkan tubuhmu yang membutuhkan istirahat. Sayangi tubuh dan mentalmu dengan meluangkan waktu untuk melepaskan semua beban dan beristirahat sejenak. Melalui esai ini, kami sebagai penulis berharap agar kita semua, khususnya generasi Z, menaruh lebih banyak perhatian terhadap kondisi kesehatan mental kita. Dengan tidak mengesampingkan kondisi fisik, hendaknya kita mampu memilih dan mengontrol diri kita agar memiliki mental yang stabil. Karena kitalah generasi muda masa depan bangsa.